Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas Operation Research. Kali ini kita akan sama-sama belajar terkait model transportasi. Ketika teman-teman sudah berada pada video pembelajaran kali ini, maka sudah saya pastikan bahwasanya teman-teman sedang berusaha memecahkan kasus model transportasi. Tapi bagi teman-teman yang merasa belum memahami terkait konsep model transportasi, baik itu pengertiannya, tujuan, kemudian model atau formulasi model transportasi, ataupun tabel transportasi, maka teman-teman bisa stop video ini terlebih dahulu. Baru setelah teman-teman membaca di lembar kerja mahasiswanya, silahkan bisa teman-teman play live. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung terkait konsep dari model transportasi, silakan bisa didiskusikan bersama dengan anggota teman kelompok kalian. Paham? Oke. Kita lanjut. Ketika teman-teman dihadapkan dengan kasus seperti ini, yang mana ada sebuah pabrik, gitu. Di sini pabriknya ada di daerah Banyuwangi, Kediri, dan Malang. Jadi ada di 3 daerah. Itu Banyuwangi, Kediri, dan Malang. Dari beberapa pabrik itu, 3 pabrik itu harus mendistribusikan gitu, produknya ke toko A, toko B, toko C, dan toko D. Yang mana kapasitas ketiga pabrik masing-masing adalah 15, 25, dan 5 unit. Dengan permintaan yang sudah tertera di sini. Setelah itu, di sini tertera ada ongkos kirimnya dalam ribuan. Misal nih, coba kita baca ya. Pabrik Banyuwangi ke toko A ternyata ongkos kirimnya atau ongkirnya 10.000. Kemudian pabrik Banyuwangi ke toko B 0. Berarti ini bisa dibilang gratis ongkir ya. Gratis ongkir. Dan sampai pada pabrik Malang ke toko D 18.000. Teman-teman diminta untuk memecahkan permasalahan terkait distribusi produk di pabrik Wijaya ini yang paling optimal untuk meminimalkan biaya transportasi total dengan menggunakan 3 metode, yaitu Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel Approximation Method. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa kita pecahkan dengan yang namanya riset operasi, yang mana fokusnya pada bagian model transportasi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan menentukan solusi visible, solusi awal begitu dengan menggunakan 3 metode. Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel Approximation Method. Bagi kalian yang mengerjakan Northwest Corner, silahkan bisa disimak. Untuk aturannya sudah tertera jelas di lembar kerja mahasiswa. Bisa disimak terlebih dahulu terkait apa yang ada di lembar kerja mahasiswanya. Kemudian teman-teman sembari melihat video ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Oke, di sini saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar begitu Northwest Corner itu apa begitu. Yang mana di sini saya akan jelaskan secara singkat bahwasanya Northwest Corner seperti namanya yaitu sisi barat laut, maka nantinya teman-teman akan mengisi tabel ini mulai dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian ini dilakukan terus-menerus hingga semua sumber dihabiskan. Nah, langsung saja ya kita take action. Di sini sudah ada tabel transportasi. Ini tabel transportasi yang setimbang. Yang mana kok setimbang apa ya? Seimbang gitu. Apa sih itu gitu kan? Seimbang itu antara supply dan demand. Supply dan demand itu sama jumlahnya. Itu sama-sama berapa ini? Sama-sama 45. Gitu. Oke, langsung saja kita isi ya teman-teman. Sesuai dengan namanya Northwest Corner. Berarti mulai dari sisi kiri atas. Tabel mana yang dilihat? Tabel bagian ini nih. Tabel ini, ini. Oke, kita lihat itu. Oke, mungkin saya hapus agar tidak
mempengaruhi apa-apa agar tidak bingung kalian kan? Berarti kita mulai isi dari sini. Diisi berapa? 5 atau 15? Kita isi dari yang kecil. Yang kecil. Jadi kita isinya yang kecil. Itu 5. Berarti di sini 0. Di sini berapa? 10. Karena 15 per 5. 10. Maka di bagian sini tentu saja tidak akan terisi lagi. Karena sudah diisi oleh 5. Di sini kan perangkatnya sudah 5. Gitu. Terus, apalagi? Gitu kan? Tabel mana lagi yang kita lihat? Tabelnya bukan yang tadi kita lihat, tapi sudah bagian yang ini, ini, ini. Oke? Saya hapus lagi nih. Maka kita isi dengan berapa? 15 atau 10? Iya, 10. Dengan yang terkecil. Di sini 0, di sini berapa? 5. Karena 15 per 10 kan 5. Lalu di bagian sini sudah tidak akan terisi lagi. Sudah tidak akan mungkin terisi lagi. Maka kita perhatikan bagian yang ini. Northwest corner kiri atas ini. Berarti kan? Maka kita akan mengisi 5 atau 25? 5. Kita isi 5. Ini 0. Di sini 20. Oke? Nah, di sini tidak mungkin terisi lagi. Terus kita lihat di bagian yang 4 tabel ini ya. Maka northwest corner kiri atas di sini. Berarti akan diisi 20 atau 15? Iya, 15 ya. Di sini 0. Di sini berapa? 20 kurang 15? 5. Berarti di sini tidak akan mungkin terisi lagi toh. Ya. Terus di sini kita isi berapa? Diisi berapa? 5. Ini 0 hilang ya kan? Terus ini 5. Maka di sini juga 5. Ini 0. Di sini 0. Gitu. Jadi, inilah hasil biaya transportasi minimal dengan menggunakan northwest corner. Ketika ditulis, maka 5 produk dikali dengan, ini kan biayanya, yang bagian pojok-pojok itu biayanya. Biaya transportasinya tadi loh. Ongkirnya gitu. 5 dikali 10 ditambah 10 dikali 0. Oke, benar ya. 10 dikali 0 ditambah 5 dikali 7. Terus ditambah 15 dikali 9. Ditambah 5 kali 20. Ditambah 5 kali 18. 5 kali 10, 50. 10 kali 0, 0. 5 kali 7, 35. Benar ya? Terus 15 kali 9, 135. 5 kali 20, 100. 5 kali 18, 90. Berarti 50 tambah 35 itu 85. 235 ditambah 90. Berapa kiranya gitu kan? 9, 10, 11, 21, 410.000. Jadi biaya transportasi dengan menggunakan northwest corner itu 410.000. Itu. Nah, kalau kita menggunakan list cost, apa sih list cost? Artinya kan harga terendah gitu ya. Prinsip ini sebenarnya sama dengan northwest corner, tetapi kita nanti mulai mengisinya dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Nah, pada sel itu kita bisa isi dengan barang sebanyak mungkin. Jikalau misalkan nih ada beberapa sel yang biaya terendahnya sama, maka nanti kita akan memilihnya sembarang. Metode ini juga sering disebut metode greedy, karena sifatnya selalu memulai penyelesaian dari biaya yang kecil tanpa memperhitungkan efeknya terhadap keseluruhan proses. Tetapi ini teman-teman, saya tegaskan di awal bahwasanya meskipun selalu dimulai dari sel yang biayanya kecil, namun metode biaya terendah atau least cost ini belum tentu menghasilkan penyelesaian yang optimal. Gitu. Langsung saja take action kita ya. Oke, nah ini toko C, toko D ya. Kita mulai dari yang biayanya terkecil nih. Ada 0 di Malang ke A, kemudian ada 0 juga di Banyuwangi ke B. Di sini kalian boleh pilih sembarang. Saya akan mulai dari yang Banyuwangi ke B ya. Di sini maka diisi dengan angka 15.
Kalau di sini 15, di sini 0, berarti di sini juga sudah 0. Maka di sini sudah tidak dapat diisi lagi. Begitu pula dengan ini. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita cari lagi B yang terkecil lagi nih. Berarti 0 ya di sini. Di Malang ke A, toko A, berarti di sini 5, di sini 0, di sini 0. Maka ini tidak dapat diisi lagi. Oke. Setelah itu, kita cari lagi B yang terkecil lagi, 9. Maka di sini diisi 15 atau 25? Ya, 15 ya. Diisi yang terkecil antara 15 dan 25, kita pilih yang kecil, 15. Ini 0, di sini 10. Maka di sini tidak mungkin terisi lagi. Oke. Nah, antara 18 dan 20, kita isi berapa nih? Nah, tapi coba lihat deh. Di bagian sini kan sudah tidak dapat terisi lagi. Berarti di sini langsung saja nih, kita tulis 10 di sini. Ini 0, sini 0. Ya sudah, seperti ini. Terus biaya transportasi minimal, biaya minimalnya adalah 15 kali 0 ditambah 5 kali 0 ditambah 15 kali 9 ya. 15 kali 9 tambah 10 kali 20. Berarti 135 ditambah 200. Berapa itu? 335.000. Jadi kalau menggunakan si list cost ternyata 335.000 nih biaya transportasi minimalnya. Tadi kalau menggunakan Northwest Corner ternyata 410.000. Nah, beda ya teman-teman. Beda. Oke, kita coba menggunakan lagi yang aturan Vogel Approximation Method. Silakan bisa dibaca aturannya di lembar kerja mahasiswanya. Jadi di LKM itu sudah terurai jelas ya. Silakan bisa dibaca. Oke. Kemudian sembari teman-teman baca, bisa sembari dengan melihat pemaparan materi yang ada. Nah, si Vogel Approximation Method ini bisa dibilang lebih rumit dibandingkan dengan metode Northwest Corner dan juga Listos. Akan tetapi, biasanya lebih mendekati penyelesaian optimal. Oke, caranya seperti apa begitu ya? Silakan teman-teman bisa melihat aturan Vogel Approximation Method. Kemudian langkah awalnya kita tentu saja mencari yang namanya penalti gitu. Ini bukan penalti yang ada di pertandingan bola ya, tapi penalti di sini adalah mencari selisih antara biaya terkecil kedua dengan biaya terkecil pertama. Gitu. Nah, jadi kita mulai nih ya, cari selisih baris, kemudian di sini selisih kolom. Oke, langsung saja kita cari selisih baris di sini berarti ini saya berikan sekat. Oke, sekat di sini antara supply dan penaltinya 10, di sini 2, di sini 2, di sini berapa? 10 ya. Di sini 7, di sini 7, di sini 7. Oke, di sini benar 2, enggak ya, 14 ya. Oke, kenapa kok 14? Karena iya, selisih biaya terkecil kedua dan biaya terkecil pertama kan 14 dan 0, berarti kan 14, bukan 14 dan 16. Oke, benar. Langkah selanjutnya adalah kita pilih nih, kita pilih penalti yang mempunyai nilai selisih terbesar, yaitu 14 di sini. Selepas itu, kita isi di bagian yang biayanya terkecil. Jadi di sini diisi 5. Di sini kan 0, di sini 0. Nah, di aturan Vogel Approximation Method, kita tidak bisa mencoret baris dan kolomnya secara bersamaan. Tetapi silakan bisa menghilangkan barisnya atau kolomnya. Gitu. Jadi salah satu yang dihilangkan. Di sini saya akan menghilangkan pada bagian ya si kolom. Gitu. Setelah itu kita ngapain? Kita cari selisih lagi nih. Kita cari selisih lagi antara 0 dan 11. Kemudian antara 9 dan 7. Antara 14 dan 16. Kemudian ini nggak ada. Sini 7. Di sini berapa? 7. Di sini 7. Maka yang kita pilih yang mana?
yang 11 ya kan. Oke, terus kita isilah dengan berapa? 15 atau 10 di bagian sini. 15 ya, ini bukan ya. 15 atau 15? Ya 15 lah. Di sini 15 0, di sini juga 0. Ini kan penaltinya, bukan si supply-nya ini tadi ya. Sorry. Terus kita mau menghilangkan yang mana nih, baris atau kolomnya? Jadi pilih salah satu. Nggak boleh. Kalau tadi kan kita silang-silang kayak gini ya. Tapi kalau di Vogel approximation method, kita silakan bisa memilih salah satu yang harus dihilangkan. Jadi saya mau menghilangkan ini saja sudah. Setelah itu kita cari lagi nih selisih barisnya. Ini sudah nggak ada, ini 2, di sini 2, di sini sudah nggak ada, di sini 7, di sini berapa? 16 9, 7, di sini 2. Oke. Maka kalau saya ingin nulisnya di sini 7 pilih yang ini ya, maka saya akan mengisi di sini dengan berapa? 0. Kita isi dengan 0. Karena kan sudah tidak mungkin lagi kan. Maka nanti teman-teman bisa nih menghilangkan bagian sini. Terus kita cari lagi nih selisih baris dan kolomnya. Berarti di sini 11, di sini 2, di sini 7, di sini 2 ya. 7, 2, ini ya 7, 2, 11, 2. Berarti pilih yang mana? 11. Nanti diisi di sini. Diisi dengan berapa? 25 ke 15? 15. Di sini 0, di sini 10. Maka di sini bisa dihilangkan. Terus setelah itu tinggal ini sama ini kan. Ya udah kita isi aja gitu kan. Berapa isinya? Di sini 10. Di sini berapa? Di sini berapa? Ayo bisa diisi dengan berapa ya teman-teman? 0 ya. Karena kan kita tidak bisa menghilangkan baris dan kolom secara bersamaan. Gitu. Jadi boleh kita isi di sini 0. Gitu. Maka biaya transportasinya adalah 5 dikali 0 ditambah 15 dikali 0 gitu kan, ditambah 7 dikali 0 ditambah 15 kali 9 ditambah 20 kali 10 gitu ya, tambah 18 dikali 0 sama dengan 135 tambah 200 sama dengan 335.000. Jadi untuk si Vogel approximation method itu biaya transportasi minimalnya didapatkan 335.000. Seperti itu. Semoga bisa kalian pahami. Dan juga kalau misalkan ada hal-hal yang ditanyakan, bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Terima kasih.